Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Qul kuntum tuhibbunallah fastabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakumullahu ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita haturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada jamaah sholat subuh, dilanjutkan dengan kajian pada subuh ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Bapak yang dirahmati Allah, ini sudah di penghujung Ramadan. Tentu kita punya kewajiban untuk kemudian muhasabah, untuk introspeksi apakah puasa yang sudah kita jalankan hampir 1 bulan ini termasuk kategori sukses atau tidak, gitu ya. Sesungguhnya kalau dalam konteks medis, konteks kesehatan, ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu di mana seseorang yang beriman dengan syarat-syarat tertentu diwajibkan untuk berpuasa sama dengan umat-umat terdahulu agar kemudian bisa menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Kalau dalam tataran medis, puasa itu bukan kewajiban. Jadi kalau dalam tataran fikih itu puasa itu kewajiban, tapi dalam tataran medis puasa itu bukan kewajiban. Lebih daripada itu, puasa itu justru merupakan kebutuhan. Tubuh kita itu butuh untuk puasa, butuh untuk dipuasakan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kenapa puasanya kok harus penuh 1 bulan? Kenapa puasanya kok tidak 1-2 hari cukup, atau 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan barangkali? Kenapa kok harus 1 bulan? Ternyata memang ada hikmah besar di balik itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tubuh kita itu terdiri dari sel-sel. Jadi kalau panjenengan masih ingat pelajaran SMP atau SMA itu ya, bagian terkecil dari tubuh kita adalah sel. Nah, sel-sel itu atau tubuh kita secara umum itu butuh waktu istirahat. Istirahatnya sel-sel tubuh kita atau tubuh kita itu butuh waktu antara 11 sampai 13 hari. Artinya dalam 11 sampai 13 hari itu tubuh kita butuh istirahat. Sel-sel kita butuh meregenerasi diri. Maka terus kemudian rata-rata, kalau dirata-ratakan ada yang 11 hari, ada yang 13 hari. Tentu ini karena sel-selnya berbeda-beda. Antara sel jantung, sel paru, sel lambung dan seterusnya berbeda-beda. Range-nya antara 11 sampai 13 hari. Kalau dalam sebuah penelitian ada rentang waktu yang seperti itu, dicari tengah-tengahnya, nilai rata-ratanya sekaligus tengah-tengahnya, angka tengahnya. Kebetulan di rentang waktu 11 sampai 13 hari ini nilai average-nya, rata-ratanya sama dengan nilai tengahnya. Jadi 12 hari. Maka kalau bisa dikatakan di rata-rata tubuh kita itu butuh istirahat, sel-sel kita itu butuh meregenerasi diri, itu 12 hari. Lalu apa kaitannya dengan 1 bulan puasa kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam 1 tahun kita 360 sekian hari itu, kalau kemudian dibagi dengan rentang waktu yang 12 hari itu, maka 360 dibagi 12 ketemunya 30. Ketemunya 29 sampai 30 itu, dan itu kita menyebutnya sebagai 1 bulan. Persis seperti bulan-bulan yang ada pada umumnya, antara 29 sampai 30 hari. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak yang kemudian ini mengaitkan dengan alah itu ketepaan, hitung-hitungan saja, gaduk-gadukan gitu ya, digaduk-gadukkan gitu. 360 dibagi 12 ketemu 30, berarti dalam 1 bulan kita harus berpuasa.
Oh tidak, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Maka settingan bahwa kita butuh untuk puasa yang dalam 1 tahun itu kita butuh 30 hari atau 1 bulan, itu memang sudah sesuai dengan kondisi tubuh kita. Kita paham kan, dalam 1 tahun kita itu praktis nggak ada istirahatnya. Lambung kita bekerja terus, jantung bekerja terus, pendek kata semua organ tubuh kita bekerja terus, nggak ada istirahatnya sama sekali. Nah, momen puasa inilah momen penting untuk kemudian mengistirahatkan diri terkait dengan sel-sel yang ada. Lah, terus apa maknanya sel itu kok terus kemudian kenapa harus meregenerasi, kenapa harus diperbaiki sel-selnya itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bagian dari salah satu fungsi atau bagian dari sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu ada yang disebut dengan memori sel. Jadi organ tubuh kita itu bagian terkecilnya adalah sel. Sel itu punya memori masing-masing, memori sel namanya. Jadi ada bagian-bagian sel yang secara fungsional itu ada yang berfungsi sebagai pengingat, memori sel namanya. Nah, Bapak Ibu, apa kaitannya dengan sel yang ada, memori sel, termasuk dengan pengistirahatan selama 1 tahun, kemudian kita harus istirahat 1 bulan itu? Kalau panjenengan pernah mendengar lagunya Chrisye yang diciptakan oleh Taufik Ismail yang mengambil dari surat Yasin, ya, akan datang masa dan seterusnya, itu mulut kita dikunci, tangan yang nanti akan bicara, kaki yang akan nanti bicara. Dalam ilmu neuroscience itu bukan tangan kita yang kemudian ngomong di hadapan Allah, tangannya ini cerita gitu, kakinya cerita, bukan seperti itu. Tetapi tangan kita, kaki kita, bagian tubuh kita manapun itu punya sel itu tadi. Selnya punya memori sel, punya pengingat, sel pengingat. Ibaratnya tubuh kita ini penuh dengan memori-memori yang disimpan di masing-masing sel. Kenapa harus sel? Karena sel adalah bagian terkecil. Jadi sudah bukan organnya lagi. Kalau organ nanti terdiri dari beberapa sel, nanti sel yang ini ingat, yang ini tidak ingat, begitu nanti. Enggak, ini sudah bagian terkecilnya dari sel itu. Nah, nanti di Yaumul Hisab, Allah itu akan memanggil kita masing-masing, sementara kita membawa flash disk kita masing-masing, kita membawa memori sel kita masing-masing, untuk kemudian ketemu dengan Allah. Allah tinggal ngasih komputernya, ngasih CPU-nya, kita pegang flash disk kita masing-masing, dipanggil, nancepin flash disk kita masing-masing, tek. Sudah, nggak ada satupun dalam kehidupan kita ini yang terlewatkan. Jadi memori sel itu butuh, sel itu butuh untuk terus kemudian selalu di-upgrade. Untuk apa? Untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Salah satunya terkait dengan melaporkan apa yang terjadi selama dalam kehidupan itu. Jadi tidak ada satu kejadian pun yang terus kemudian akan terlewatkan dari sel-sel yang menyimpan semua aktivitas kegiatan kita. Maka sel itu teramat penting di bagian tubuh kita. Sel itu butuh istirahat. Istirahatnya selama 1 tahun 30 hari itu. Maka bisa dikatakan bahwa tubuh kita ini butuh untuk puasa, bukan kemudian merupakan kewajiban tanda kutip ya. Maka kajian-kajian terkait puasa itu selalu tataran medis, tataran teologis seperti itu. Tubuh kita memang diwajibkan untuk berpuasa, tetapi secara medis sesungguhnya itu kebutuhan bagi tubuh kita. Begitu juga pada saat kemudian kita di 10 hari terakhir itu. 10 hari terakhir itu sesungguhnya, jadi kalau secara kajian medis, kajian kesehatan ya, kita ini semua punya potensi sangat besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Jadi sekali lagi, secara fisik, secara kesehatan tubuh kita ini punya kemungkinan besar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Bagaimana ceritanya?
tubuh kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sudah menyiapkan diri kita itu sejak hari pertama. Itu sudah disiapkan sampai kemudian di 10 hari terakhir. Dalam bentuk apa kesiapannya itu? Ada penelitian yang menarik yang di Jepang, di Yokohama University, meneliti tentang sel darah putih. Sel darah putih itu bagian dari sistem pertahanan tubuh kita. Imunitas tubuh kita itu ada dua, imunitas seluler, imunitas humoral. Secara prinsip sel darah putih itu menjadi salah satu bagian dari imunitas tubuh kita itu. Sel darah putih itu fungsinya sebagai sistem pertahanan tubuh kita. Jadi kayak tentaranya tubuh kita. Kadar normal, jumlah normalnya sel darah putih itu 4.000 sampai 11.000 dalam tubuh kita. Nah, penelitian itu akan membuktikan apakah ada korelasi antara puasa dengan sistem pertahanan tubuh kita yang diwakili salah satunya oleh sel darah putih itu. Hasilnya adalah pada pekan pertama, penelitian itu membuktikan pada pekan pertama sel darah putih kita itu naik dari 4.000 ke 6.000. Pekan pertama naik 6.000, pekan kedua naik menjadi 10.000, langsung naik drastis. Dalam benak panjenengan, kalau pekan pertamanya dari 4.000 naik ke 6.000, pekan kedua naik 10.000, kira-kira pekan ketiganya menjadi berapa? 6.000 jadi 10.000, kira-kira jadi berapa naiknya? Kan tadi 4 ke 6, 6 ke 10 naik 4.000, 10-nya nanti naik ke sekitar 15 ke atas. Karena kalau mau ngitung sebagai deret hitung itu dari 4 ke 6 naiknya 2, dari 6 ke 10 naiknya 4 gitu ya. Bisa saja yang berikutnya naiknya 8, naiknya 6 gitu, estimasinya gitu. Seandainya hasil penelitian itu menunjukkan bahwa sel darah putihnya di pekan ketiga itu menjadi 15.000 misalkan. Padahal kadar normalnya kan 4.000 sampai 11.000. Kalau kemudian ketemu menjadi 15.000, disimpulkan dari penelitian itu bahwa puasa itu tidak menyehatkan. Puasa itu membuat tubuh kita tidak normal. Karena pada saat sel darah putih di atas normal itu menunjukkan ada infeksi, atau yang kedua sel darah putihnya makan sel darah yang lain. Panjenengan pernah tahu penyakit leukemia, kanker itu, kanker darah? Itu sel darah putihnya jumlahnya banyak karena makan sel darah yang lain. Jadi sel darah putihnya puluhan ribu karena sel darah merahnya dimakan, trombositnya dimakan, limfositnya dimakan, sel-sel unsur darah yang lain dimakan oleh sel darah putih itu. Dan itu kondisi yang tidak ideal, itu kondisi yang tidak normal. Maka ternyata hasil penelitiannya di pekan ketiga, jadi pekan pertama 4.000 naik ke 6.000, pekan kedua menjadi 10.000, pekan ketiga ternyata tetap di angka 10 sampai 11.000. Jadi tetap di angka optimal. Kadar normalnya itu kan 4.000 sampai 11.000. 4.000 itu normal, tetapi normal tanda kutip, normal lemah. Normal baiknya itu di angka 10 sampai 11.000, itu optimal itu. Nah, penelitiannya membuktikan pada pekan ketiga justru semakin optimal di angka 10 sampai 11.000. Padahal kalau diestimasikan tadi kan seperti itu, 6.000, 10.000 mestinya naik jadi 15.000. Seolah-olah apa? Seolah-olah tubuh kita itu paham bahwa kondisi optimal itu di 10 sampai 11.000. Maka dia dengan puasa itu tetap di angka itu. Sama dengan puasa itu kalau mau dikaitkan dengan berat badan kita. Mereka yang overweight akan turun menjadi normal. Mereka yang normal tetap normal. Mereka yang kurus jadi normal dengan puasa itu. Seharusnya seperti itu. Kalau niat puasa kita benar, sahur kita benar, buka kita benar. Nah, penelitian ini membuktikan bahwa ternyata hasilnya di pekan ketiga itu 10 sampai 11.000 menunjukkan sel darah putihnya pada kondisi optimal justru di pekan ketiganya itu. Medisnya seperti itu. Lalu teologisnya apa? Sesungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang saya sampaikan di depan, tubuh kita itu sudah mempersiapkan diri
untuk di 10 hari terakhir kondisinya semakin optimal. Kondisinya justru tidak semakin turun kesehatannya, kondisinya justru kesehatannya semakin optimal. Dengan apa? Ditunjukkan dengan kadar sel darah putih kita yang optimal. Sel darah putih kita yang berada di kisaran 10-11 ribu, yang itu menunjukkan bahwa fisik kita lagi pada top performance-nya. Jadi tubuh kita ini sudah siap untuk 10 hari terakhir itu kita kemudian meningkatkan intensitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita meningkat, semua sangat siap tubuh kita itu. Maka dalam tataran medis, tataran kesehatan, sesungguhnya tubuh kita sudah mempersiapkan diri untuk kemudian kita ini punya kans, punya kesempatan besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena aktivitas ibadah kita yang semakin meningkat, maka layak kalau terus kemudian mendapatkannya. Permasalahannya adalah modal yang sudah kita miliki, modal yang sudah kita punyai itu dimanfaatkan atau tidak. Kita mau atau tidak, kita punya semangat atau tidak. Kalau ternyata kemudian di 10 hari terakhir kita justru malah semakin habis, aktivitas ibadahnya kok malah turun, ya berarti seolah-olah kalau tubuh kita itu boleh mengeluh, tubuh kita itu tanda kutip itu marah. Yalah wis tak siap no sejak hari pertama supaya 10 hari terakhir optimal kok nggak dipakai. Ruang jeketek gak digawe, ruang ngono gak tak siap no. Tubuh kita itu kalau boleh bicara akan seperti itu yang disampaikan. Maka teramat rugi Bapak Ibu yang dirahmati Allah pada saat kita 10 hari terakhir justru tidak berkonsentrasi di ibadah kita, kok malah lebih ke hal yang lain gitu ya. Di sini jamaah subuhnya ada kemajuan. Lah ya kemajuan, softnya maju. Oh tambah banyak. Masya Allah. Ya wis 2 soft ini ya. Iya. Jadi saya di beberapa masjid itu ya sama lah, keluhannya sama, ada kemajuan softnya itu. Tadi malam saya di Binangun itu di tempatnya Pak Zainul, Ketua Lazismu BWM itu sama itu, dari 4 soft jadi tinggal 2 soft. Ya ada kemajuan gitu ya. Ya kita tidak bersuudzon dengan kemajuan itu, tapi ya semoga mereka yang tidak hadir itu pulang kampung, mudik, kemudian di sana ya tetap melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang ditingkatkan. Tidak kemudian beralih ke mall untuk beli baju baru. Iku biyen sapa sih sing ngurui nek riyo kudu tuku klambi nyar iku sapa biyen? Yahudi. Lah iya kaitane biyen ya opo iku ya. Tutup-tutup duit bareng kok. Lah iya. Jadi kalau mau bicara kaitan dengan tuntunannya itu kan ya memang memakai pakaian yang terbaik gitu ya. Yaitu masalahnya terbaik itu kemudian bisa saja diterjemahkan ya kudu enyar, yang paling apik ya sing paling enyar itu gitu ya. Enggak apa-apa sih kalau kemudian tidak membuat 10 hari terakhir kita itu menjadi kacau gitu, enggak apa-apa sih, silahkan lah. Ada beberapa teman itu yang memang kalau toh ngisi tausiah terawih gitu ya ikutnya setelah sholat isya terawih, terus ndak ikut terawih di situ, terawihnya malam, ya silahkan saja. Ya sebelum malam itu kan ke mall bisa itu ya, tapi tetap baliknya harus aktivitas ibadah kita harus ditingkatkan itu. Jadi yang sesungguhnya di dalam tubuh kita ya monggo lah, ini karena ini sudah hari terakhir, hari-hari akhir ya, insya Allah tahun depan kalau kita masih dipertemukan dengan Allah, informasi ini semoga membuat kita menjadi semakin semangat. Karena sesungguhnya walaupun tanpa kita tahu, tubuh kita itu men-setting dirinya untuk bisa lebih hebat di 10 hari terakhir. Barangkali informasi ini belum
belum pernah panjenengan dapatkan gitu ya. Tapi penelitian itu memang luar biasa itu. Jadi penelitian di Jepang itu 10 hari. Mohon maaf, 10 jam penelitiannya itu. Puasanya 10 jam, tidak 13 atau 14 jam seperti kita. Jadi puasanya itu 10 jam, 3 pekan itu diikuti terus gitu ya. Itu ternyata kesimpulannya dari penelitian itu, medisnya menyehatkan, meningkatkan daya tahan tubuh. Teologisnya sesungguhnya tubuh kita sudah mempersiapkan diri sejak hari pertama kita untuk kemudian bisa di 10 hari terakhir kita optimalkan ibadah kita karena sudah didukung oleh kondisi fisik yang pada kondisi top performance-nya itu. Jadi insya Allah tahun depan kita dipertemukan dengan Allah, oleh Allah dengan Ramadan lagi. Nah, kita 10 hari terakhir sudah harus konsentrasi penuh, jangan mau diganggu oleh apapun yang mengganggu peningkatan kualitas, kuantitas, intensitas ibadah kita. Amin. Bapak yang dirahmati Allah, kalau ditanya panjenengan karena ini sudah hari-hari terakhir, puasa panjenengan itu, puasa saya, puasa panjenengan itu sukses enggak? Kalau ada jawab sukses, ucik sombong ya gitu ya. Salah tok pokoknya. Kayak gak sukses dong. Wah, yang optimis gitu loh, kayak gitu. Salah tok pokoknya jawab itu ya. Bapak yang dirahmati Allah, kesuksesan keberhasilan puasa kita yang tahu. Hanya kita dan Allah yang tahu, gitu ya. Tetapi kami ingin memberikan indikator-indikator kesuksesan itu. Jadi puasa itu mau dilihat sukses endaknya pasti dari dua sisi. Sisi medis, sisi teologis. Selalu seperti itu. Sisi kesehatan, sisi ketakwaan. Gampangannya gitu. Karena memang jelas puasa itu tujuan akhirnya adalah orang-orang yang bertakwa. Di sisi lain sumutasihu, bahwa puasa itu menyehatkan. Maka kalau kita gabung, suksesnya puasa itu dilihat dari kesehatan seseorang dan ketakwaan seseorang. Gampangannya seperti itu. Kalau puasa kita menyehatkan kita, orang-orang yang hipertensi, tekanan darahnya menjadi terkontrol. Orang-orang yang diabetes, kencing manis, gula darahnya stabil. Orang-orang yang punya asma tidak pernah terkena serangan asma saat menjalankan puasa. Orang-orang yang stroke keluarnya jauh menurun karena bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Orang yang overweight, ibu-ibu ini terutama, orang-orang yang overweight terus puasa berat badannya turun, puasanya insya Allah berhasil secara medis. Tapi kalau selama Ramadan itu beratnya semula 64 jadi 68, secara medis gagal puasanya. Lu kan semakin bahagia dok, jadi berat badannya meningkat. Alasan wis pokoknya berat badannya meningkat dari yang normal menuju ke meningkat, menuju ke overweight, gagal. Dalam konteks medis puasanya gagal. Jadi sakit apapun itu sesungguhnya dengan puasa ini akan Allah sembuhkan. Sakit apapun sudah. Panjenengan kalau baca-baca jurnal tentang puasa, mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu menyehatkan puasa itu. Efeknya positif semua, nggak ada satupun penelitian tentang puasa itu yang berkesimpulan bahwa puasa itu jelek, nggak ada satupun. Maka pada saat tubuh kita betul-betul tersehatkan dengan puasa yang kita jalankan ini, insya Allah puasa kita dari sisi medis berhasil. Nah, yang berikutnya adalah tentang tataran teologisnya, tataran ketakwaannya. Bahwa tujuan akhir dari puasa kita takwa. Orang-orang yang mutakin, iya. Lalu apa indikasinya? Apa indikatornya orang yang bertakwa itu? Yang paling erat kaitannya dengan kesehatan, dengan kedokteran adalah kita bisa melihatnya di Ali Imran 134. Ciri-ciri orang-orang yang muttaqin itu, pertama alladzina yunfikunna fis sarai wad-dara wal qadiminal khaid wal 'afina 'anil nas. Ada 3 ciri itu. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit, orang-orang yang mampu menahan amarah, dan orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain.
Orang yang pertama, ciri yang pertama, orang-orang yang enteng saja menafkahkan hartanya di jalan Allah. Orang-orang yang mudah bersedekah. Orang-orang yang dermawan. Apa korelasinya dermawan dengan kesehatan? Di Al-Asr ayat 9 itu, wa may yukassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang tidak punya atau dijauhkan rasa kikir, jadi dijauhkan Allah dari rasa kikir, dari kekikirannya, itu masuk kategori sebagai orang-orang yang beruntung. Keberuntungannya dalam konteks apa? Ayat itu menerangkan bahwa orang-orang yang dermawan, orang-orang yang tidak kikir itu menjadi bagian dari orang yang beruntung. Keberuntungannya dalam bentuk apa? Keberuntungannya dalam bentuk as-sadaqatu tasaddu sab'ina babam minas su'i. Orang-orang yang bersedekah itu akan Allah hindarkan, Allah akan jauhkan dari 70 keburukan. 70 keburukan itu apa saja? Misal panjenengan selepas ini nanti atau pas setelah sholat id pulang kampung mudik gitu ya misalkan, yang disebut dengan dihindarkan dari 70 keburukan itu bisa saja perjalanan panjenengan mudik itu nggak ketemu macet, nggak mengalami kecelakaan, nggak ada yang sakit, semua lancar sampai tujuan lancar. Itu Allah hindarkan dari 70 keburukan dengan sedekah yang kita jalankan. Nanti panjenengan bisa baca jurnal penelitian di California University, penelitinya Jorge Moll tulisannya, nanti panjenengan browsing ya. Jorge Moll itu penelitian di California University, meneliti tentang sedekah. Kesimpulannya sedekah itu menyehatkan, sedekah itu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita dengan berbagai mekanisme. Secara singkat, mekanismenya itu meningkatkan hormon endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin gitu ya. Nggak usah panjenengan hafalkan, ujian nggak keluar gitu. Pokoknya hormon saya gak nyantol ya. Jadi dengan hormon-hormon itulah kemudian tubuh kita akan Allah sehatkan. Selain itu, jadi yang dimaksud dengan 70 keburukan itu bisa saja Allah akan jauhkan kita dari penyakit apapun. Dan kalau punya penyakit, dengan sedekah itu akan Allah sembuhkan. Bagaimana mekanismenya? Di penelitian itu dikatakan kalau kita bersedekah nanti ada mekanisme yang disebut dengan helper height. Helper itu penolong, height itu tinggi, level tinggi. Jadi kalau panjenengan kita semua bersedekah, kalau kena penyakit itu levelnya sudah bukan lagi antara pasien, dokter dan obat. Kan kesembuhan itu kan selalu seperti itu kan ya. Pasien ketemu dokter, dokternya pas, cocok, memberi obat sesuai dengan keilmuannya, penyakitnya sembuh. Itu normatif biasa. Kalau panjenengan dengan sedekah, mekanismenya tidak seperti itu. Mekanismenya menggunakan helper height, penolong level tinggi. Apa itu? Panjenengan langsung hubungannya dengan Allah. Penyakit model apapun, kalau kemudian Allah berkehendak, wa idza maridtu fahuwa yasmin, dan jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan, sembuh penyakitnya itu dengan sedekah itu. Bagaimana caranya? Sedekahnya tetap sedekahnya lillahi ta'ala. Sedekahnya lillahi ta'ala, berdoanya yang mengatakan bahwa ya Allah, semoga dengan sedekah itu kau sembuhkan penyakitku, kau sembuhkan penyakitnya si fulan. Panjenengan ingat kisah Al-Kahfi itu? Itu kan masing-masing orang memuji dirinya sendiri, tanda kutip ya, di hadapan Allah kan, tanda kutip bernego dengan Allah. Ya Allah, saya ini loh, ini saya ini melakukan kebaikan ini, mbok saya ini dikeluarkan dari goa, segamanya seperti itulah. Selama komunikasinya itu hanya yang bersangkutan dengan Allah, insya Allah di situ tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa riak dan seterusnya itu. Maka terus kemudian dengan sedekah itulah kita berharap, berdoa kepada Allah penyakitnya disembuhkan. Dengan mekanisme helper height itu tadi, maka insya Allah penyakitnya disembuhkan. Mekanismenya dengan sedekah. Maka sedekah itu syaratnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Banyak enggak apa-apa, yang penting ikhlas ya. Jadi sedekah itu intinya harus ikhlas, banyak enggak masalah.
Dan juga harus istiqomah. Itu jauh lebih Allah cintai. Tiap subuh gini 50.000 terus istiqomah itu jauh lebih baik dibandingkan saat Ahad pagi ada kajian gitu masukkan 20.000 gitu. Jauh lebih baik yang 50.000 tiap hari dibandingkan yang 20.000 sekali tempo ya. Maka kalau sedekah itu yang ikhlas, banyak istiqomah. Nah, itu yang penting. Maka efek dari sedekah yang berdasar penelitian Jorge Moll itu bisa didapatkan oleh seseorang. Penyakit model apapun dengan sedekah itu sesuai dengan penelitian tadi akan Allah sembuhkan. Nah, saya ngomong dokter loh ini. Tentu insya Allah apa yang saya sampaikan basicnya adalah basic keilmuan ya. Ada jurnal-jurnal yang panjenengan bisa akses juga itu. Jadi penelitian itu luar biasa memang menghasilkan bahwa kesimpulan bahwa sedekah itu luar biasa efeknya dalam tubuh kita. Kemudian ciri yang kedua, jadi orang-orang yang mempunyai ciri pertama, orang-orang yang mutakin yang bersedekah tadi itu ya Allah sehatkan. Yang kedua, orang-orang yang mampu menahan amarah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang itu kalau saat marah resikonya jelek sekali. Orang kalau marah itu tubuhnya memproduksi hormon adrenalin namanya. Kalau produksi hormon adrenalinnya muncul seseorang pada saat marah itu, adrenalin itu efeknya di dalam tubuh kita jelek. Salah satunya stroke itu karena peningkatan tekanan darah akibat adrenalin ini tadi. Seseorang marah, tubuh merilis adrenalin, adrenalin itu menyebabkan tekanan darah meningkat dengan cepat, jantung berdetak lebih cepat, nafasnya ngos-ngosan, wajahnya memerah, perutnya mules, tangannya gemeter, kakinya gemeter. Sunnatullah orang marah itu seperti itu. Panjenengan pernah lihat orang marah tapi nyantai, lembean, nyantai gitu, tapi marah ini nggak akan ketemu, karena sunnatullahnya orang yang marah akan mengalami hal itu. Nah, peningkatan tekanan darah yang secara cepat inilah yang berpotensi untuk terkena stroke itu. Gimana ndak potensi stroke-nya besar? Uang pembuluh darah di jantung itu tebal dan besar. Kalau tekanan darahnya meningkat, diteruskan ke pembuluh darah di otak yang kecil dan tipis. Panjenengan tahu P sama dengan F per A, ya masih ingat rumus itu? Gampangannya, tekanan itu akan semakin besar kalau ruangannya semakin sempit. Pada saat di jantung pembuluh darahnya besar dan tebal, ruangannya besar, diteruskan ke pembuluh darah di otak yang ruangannya sempit. Berarti sekian kali lipat tekanannya itu meningkat di otak. Karena pembuluh darah di otak kecil dan tipis pecah, jebol, stroke. Maka akan sangat banyak kita temui orang-orang yang stroke itu diawali dengan kemarahan itu. Maka wajar kalau terus kemudian la taghdab walakal jannah, janganlah marah bagimu surga. Kok bisa? Karena orang-orang yang pemarah, orang-orang yang gampang emosi itu, kira-kira silaturahimnya bisa putus enggak sama orang lain? Sangat berpotensi putus. La yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus silaturahim. Maka pada saat seseorang itu marah kemudian menyebabkan putusnya silaturahim, ya jauh dari surga. Maka orang yang mampu menahan amarah adalah orang-orang yang masuk surga. Dan kalau terus kemudian marah itu kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Rangkaian antara sabar dan sholat itu luar biasa. Orang-orang kalau sholatnya benar, orang yang sholatnya benar pasti jadi orang yang sabar, pasti sudah. Kalau ada orang yang sholatnya utun tapi kok masih gampang marah, ada yang salah dengan sholatnya. Jadi kajian medisnya, orang-orang yang sholatnya benar itu aplikasi dalam kehidupannya, dia akan menjadi orang yang penyabar. Maka wajar kalau berbagai rangkaian ayat yang ada itu terus digabungkan antara sholat dan sabar, itu wajar. Karena memang pada saat seseorang itu sholatnya bagus, maka kesabarannya akan tinggi, keimanannya tinggi. As-sabru nifsul iman, sabar itu sebagian daripada iman.
Maka pada saat kemudian seseorang itu sholatnya betul-betul teraplikasikan dalam kehidupannya, maka dia akan keluar menjadi orang yang sabar, maka dia kemudian menjadi bagian dari orang yang mutakin, yang cirinya adalah orang yang mampu menahan amarah itu. Jadi bicara tentang stroke kaitan dengan rasa marah tadi itu, stroke itu juga akan terbaikan dengan puasa yang dijalankan, dengan sholat yang dijalankan juga. Karena orang-orang yang pada posisi sholat, terutama pada saat sujud itu meningkatkan kinerja di otak. Jadi kinerja otak akan meningkat, resiko stroke akan turun, bahkan Allah hilangkan kalau seseorang itu bersujud. Dan penelitian tentang sujud ini dilakukan oleh Profesor Dr. Fidelma Leroy dari St. Edward, Texas University. Lagi-lagi panjenengan bisa browsing nanti, penelitinya Profesor Fidelma Leroy, orang non-muslim, setelah meneliti sujud ini kemudian jadi mu'alaf karena mengetahui betapa kemudian sujud yang tidak ada di agama lain. Jadi beliau kan non-muslim, itu nggak ada ibadah di agama-agama lain yang mengharuskan sujud, itu nggak ada, hanya Islam saja. Dan itu yang terus kemudian menggugah beliau untuk meneliti. Ternyata apa? Ternyata sujud itu membawa dampak yang sangat positif, terutama untuk kesehatan otak kita. Kinerja otak meningkat, dijauhkan dari stroke dan seterusnya itu. Maka rugi kalau sujud kita nggak tumakninah, rugi, nggak dapat manfaat dari sujud yang kita lakukan secara medisnya dapat. Maka kalau terus kemudian ada video yang beredar 7 menit 23 rakaat, kalau toh secara fikih bisa diperbincangkan gitu ya, iki diterima apa gak sholat itu kan urusannya wong karo Gusti Allah gitu kan, mesti alasannya. Nggak tahu kita ini diterima apa enggaknya, oke lah, itu bisa diperdebatkan. Yang jelas tidak mendapat manfaat medis sama sekali, bahkan beresiko terhadap medis. Resikonya apa? Bisa serangan jantung, bisa stroke, bisa asma. Orang yang osteoporosis bisa tugel itu balungnya, tulangnya, gara-gara sholat yang seperti itu. Jadi resiko semua itu. Maka mereka yang kemudian menjalankan sholat yang seperti itu punya resiko cukup besar. Walaupun barangkali mungkin nggak terlaporkan resiko itu, nggak terlaporkan setelah sholat itu terus kemudian ada yang patah tulangnya, nggak terlaporkan. Tetapi resiko itu jelas ada. Maka kalau sholat kita betul-betul tumakninah, kaitannya bonusnya pasti dengan kesehatan. Kalau panjenengan berpikir, kenapa saya kok ada duduk iftiros, ada duduk tawarruk gitu, podo ae lah wis tah gitu ya. Nanti model-model lungguh ngene barang. Loh, itu manfaatnya berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi manfaat duduk iftirasi dengan duduk tawarruk itu berbeda, dan tubuh kita memang butuh itu. Maka kemudian kenapa kok harus berbeda? Ya karena secara fisik, secara kebutuhan organ kita butuh itu, memang harus berbeda. Waduh, banyak yang menarik kalau terkait dengan sholat ini. Sholat itu satu hari berapa waktu? 5 waktu. Satu hari berapa jam? 24. Kenapa kok enggak sholat itu dibagi aja langsung 24 dibagi 5 gitu? Berapa hasilnya? 24 bagi 5? 4,5 jam. Kenapa kok enggak sholat itu tiap 4,5 jam aja? Jam 6 sholat, setengah 11 sholat, nanti jam 3 sholat lagi, setengah 8 sholat, terus seperti itu. Kenapa kok enggak gitu? Kenapa kok asar, maghrib, isya itu berdekatan, isya, subuh, zuhur berjauhan? Kenapa kok subuh itu 2 rakaat yang kita jalankan ini? Padahal sholat ternikmat adalah sholat subuh. Kenapa kok tidak 4 rakaat subuh kita ini? Itu semua ada rangkaian tinjauan medisnya. Kesimpulannya, tubuh kita memang butuh sholat yang seperti itu. Tidak tiap 4,5 jam, enggak. Karena memang ada hal-hal yang di dalam tubuh kita yang kaitannya dengan hormon dan seterusnya itu. Ya nanti aja di pertemuan berikutnya bahas sholat, kalau Allah memberi waktu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Luar biasa. Semua aktivitas ibadah kita itu kalau kaitannya dengan kedokteran Islam luar biasa sudah. Semua yang kita lakukan itu ada dampak positifnya aktivitas-aktivitas ibadah kita itu. Termasuk apa? Wirid, zikir dan seterusnya itu luar biasa manfaatnya. Maka kembali ke ciri yang kedua tadi, orang-orang yang mampu menahan amarah. Jadi yang ketiga, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Orang-orang yang pendendam, orang-orang yang dengki itu nggak pernah dapat kesehatan yang optimal. Gimana ndak? Orangnya lewat, jantungnya derodok. Kalau misalkan ndak seneng sama seseorang gitu ya, siapalah, ndak seneng sama si X gitu ya, tiap X lewat derodok jantungnya. Padahal yang lewat nyantai aja. Pengalaman dari pasien yang lapor, yang konsul gitu ya. Insya Allah saya sih tidak punya dendam sama siapapun, karena tahu efek dendam itu jelek sekali buat tubuh kita, luar biasa jelek, saudara. Jadi pada saat kemudian seseorang itu dendam dengan orang lain, orang itu ngelihat orang lain itu sudah jantungnya tidak karu-karuan, bisa stroke itu. Orang yang misalkan ibu-ibu misalkan ya, ndak seneng sama Bu Lisa gitu ya. Bu Lisa lewat, tik, ndrodok jantungnya itu. Lapo iki lewat delok entah. Kelambine gak cocok blas. Kelambine kotak-kotak, roke batik, jilbabe wernane gak karu-karuan, wis gak cocok blas gitu. Ternyata lewat ke Melijo gitu ya. Beli kerupuk, jenengan yang dendam tadi itu dilewati, diampiri. Ning aku ro sampean seneng kerupuk iki lak tukokno kerupuk tuwamban rewodok. Lapo nukokno kerupuk barang masih kerupuk lak iso tuku aku ya. Wis loro kabeh awake itu sudah. Ndak sehat orang-orang yang pendendam. Maka orang-orang yang mampu menahan amarah itu orang-orang yang cirinya orang yang bertakwa. Karena orang kalau salah minta maaf wajar, biasa itu. Kalau orang yang disalahi belum yang menyalahi minta maaf itu sudah diberi maaf, itu ciri orang-orang yang mutakin. Levelnya beda. Karena faham al insanu mahallul khata' wan nisyan. Faham bahwa orang itu tempatnya salah. Maka terus kemudian pada saat dia disalahi faham, oh iya saya pun juga bisa salah seperti itu. Maka sudah kemudian diberi maaf dan tidak ada dendam. Pada saat seseorang itu punya rasa dendam, itu artinya menyimpan bara di dalam hatinya, menyimpan duri di dalam perasaannya, maka sangat tidak nyaman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mau melihat indikator puasa kita sukses atau tidak, satu dari kesehatan. Yang kedua, kalau sebelum Ramadan kita ini orang yang pelit, orang yang medit bin bakhil itu, terus kemudian pada saat Ramadan dan seterusnya kita menjadi orang-orang yang dermawan, puasa kita insya Allah berhasil. Kalau kemudian sebelumnya kita ini orang yang gampang marah, gampang emosi, gampang tersinggung, setelah puasa Ramadan yang kita jalankan kemudian kita menjadi orang-orang yang mudah marah, orang-orang yang mampu mengontrol emosi, orang-orang yang mampu menahan amarah, insya Allah puasa kita berhasil. Demikian juga dengan ciri yang ketiga, kalau sebelum Ramadan kita ini suudzon sama orang, kita ini pendendam sama orang, dengki sama orang lain, di Ramadan kemudian kita menjadi orang-orang yang pemaaf, orang-orang yang kemudian ringan saja menilai dan membersihkan kesalahan orang lain, insya Allah puasa kita berhasil. Jadi indikator-indikator itu yang dilihat pada keseharian kita. Semoga puasa Ramadan tahun ini adalah puasa terbaik yang pernah kita jalankan. Semoga Allah memberi kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun, dan kemudian kita nanti betul-betul keluar sebagai orang-orang yang muttaqin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.